Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamd- Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Bahkan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita termasuk malam hari ini berlangsung kembali kajian kita menelaah dan juga membaca kitab karya dari Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Tabaraka wa taala tentang 4 kaidah yang seorang hamba itu dan seorang muslim itu seharusnya dan menjadi suatu yang semestinya dia mengenal mana hakikat tauhid dan mana hakikat dari lawan tauhid itu sendiri, yakni kesyirikan. Tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa suri tauladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca yaitu suatu kaidah yang luar biasa sebelum nanti masuk kepada 4 kaidah inti. Jadi Syekh telah menjelaskan adanya satu kaidah yang dimana ibadah itu tidak akan diterima jika disertai dengan yang namanya kesyirikan. Kemudian juga analoginya melalui penulis matan bahwasanya sholat tidak diterima tanpa toharoh. Baik, silakan kita lanjutkan baca. Idza takarrara. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala asyarih hafizahullahu ta'ala, idza taqarrara dhalika fa inna hadzal asla yaj'alul mar'a yakhafu wa yafrahu. Nah, di sini idza takarrara dzalika, apabila perkara tersebut yaitu kaidah yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya ibadah itu tidak akan diterima jika disertai dengan kesyirikan. Ya, idza abadallah wa huwa musyrikun fa innahu bil ijma'i laisa maqbulal ibadah wa bil ijma'i huwa kafir. Ini merupakan satu kaidah. Apabila takorroro nih, Syekh mengatakan, apabila kaidah tersebut ya sudah tetap alias takorroro telah menerima kaidah ini. Nah, ya, fa inna hadzal asla. Fa inna hadzal asla. Asla ini berarti kaidah tadi ya. Fa inna hadzal asla karena asas pondasi ini ya ja'alul mar'a yang akan menjadikan seseorang itu ya khafu wa yafrahu, yaitu adanya rasa khauf di dalam dirinya dan juga yafrahu senang. Maka di sini ketika seseorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia harus khauf khawatir dan juga yafrahu gembira. Nah, gembira dalam hal apa dan takut dalam rangka apa? Silakan dibaca lagi. Yakhafu minasyirki wa an yakuna min ahlihi Nah, wa yafrahu an ja'alahu Allahu azza wa jalla min ahli tauhidi. nah, yang dimana ya khofunya itu dia takut minasyirki dari kesyirikan.
karena dia sudah mengenal kesyirikan. Dan tentu dia berhati-hati agar tidak jatuh, bahkan wa ayyakuna min ahlihi. Ya, dia takut bisa menjadi ahlihi, ahli kesyirikan. Takut dia. Kemudian senangnya itu bagaimana? Yafrahu, dia gembira an ja'alahullahu, Allah menjadikannya min ahli tauhid. Termasuk orang yang bertauhid. Lanjut. Lanjut. Suara saya masuk? Oh, nah, Ustaz. Wa farahuhu min an ja'alahu Allahu azza wa jalla min ahli tauhidi yujibu syukra dzalika wal muhafadzata alaihi. Taib. Wa farahu, dan kegembiraannya min an ja'alahu Allahu, dari Allah menjadikannya itu min ahli tauhid, termasuk orang yang mentauhidkan Allah, maka mengharuskan dia yujibu syukra, mengharuskan dia itu syukra, mensyukuri nikmat Allah yang dimana dia berada di atas tauhid. Kemudian juga muhafadzah, dia menjaga konsisten di atas ketauhidannya itu. Terus, Wa khawfuhu wa harabuhu min an yakuna min ahli syirki au nah, an ya'tiyahu ba'du syirki fayakuna daiman hadhiran. taib. Bukan hadiran tapi hazaran. Nah, wa Hadharan. khawfuhu wa harabuhu. Khawfuhu, ketakutannya, wa harabuhu sama ya. Min ayyakuna min ahli syirki, dari dia itu termasuk menjadi ahli syirik ya. Atau an ya'tiyahu ba'du syirki. Dia takut juga ini sebagian kesyirikan mendatanginya. Fayakunu daiman, maka tentu dalam hal ini dia selalu hadzaron. Nah, ya selalu apa? Waspada. An ya'tariya ibadatahu, dia selalu waspada dari apa? Nah, ini kita teruskan dulu bacanya. An ya'tariya ibadatahu au aqidatahu au akwaluhu syai'un Eh, Pak Akwaluhu. minasyirkiyah. Kenapa Akwaluhu? Tetap nasab dia, kan ma'tuf semua tuh. Namun Au Ustaz, wa Akwalahu. akwalahu wa Nah, akwalahu. Taib. syai'un, Oh, wa terusin. akwalahu syai'un minasyirkiyati. Syirkiyat. Oh, taib Ustaz, minasyirkiyat. Nah, nah jadi syai'un dibaca domah itu fa'ilnya ya'tari di atas. Jauh ya. Nah, Ustaz. Fa'ilnya apa? Ya'tari ini. Jadi ketika dia takut, maka menjadikan dirinya itu sosok yang waspada, selalu waspada, hadzarah. Dia waspada dari hal apa? Sesuatu dari kesyirikan itu, ya'taria, menghinggapi peribadahannya. Jadi dia waspada nih, menghinggapi peribadahannya, akidahnya, atau bahkan perkataannya. Kenapa? Lianna syirkiyat. Ya, Syirkiyat yang benar Ustaz, au syarkiyat. syir. Taib Ustaz. Lianna syirkiyati idza kanat minasyirkil akbari fa innaha muhbitatun lil amali. Oke, cukup Wa dulu. Kenapa demikian? Nah, jadi kan ada dua jenis kesyirikan. Syirik akbar sama syirik asghar. Sama aja, orang yang bertauhid itu waspada akan kedua jenis kesyirikan tersebut. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Syirik akbar itu muhbitatun, menghapus seluruh amalan. Syirik akbar itu menghapus seluruh amalan. Misalkan ada si fulan, dia sudah sholat bertahun-tahun.
Kemudian dia melakukan kesyirikan, syirik akbar nih. Dengan secara benderang, terang-terangan, dia menyembah selain Allah. Maka tentu sholat yang dia lakukan bertahun-tahun itu batal, terhapus semuanya. Lalu lanjut lagi. Eh, wa idza kanat minasyirkil asghari fa innaha a'zamu minal bid'i wal ma'asil mukhtalifati. Nah, ini bagus banget nih. Coba antum terjemahin. Bagus sekali. Bagus banget. Baik, Ustaz. Dan apabila perkara tersebut termasuk dari syirik kecil, maka perkara tersebut lebih besar dosanya dari bid'ah dan maksiat yang bermacam-macam. Ah, lebih besar dari apa? Bid'ah. Pernah tahu Nah, macam-macam syirik asghar apa? Sombong, ria, sum'ah. Itu semua syirik asghar. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin, dijelaskan semua. Ulama-ulama Saudi secara umum jelaskan jenis atau macam syirik asghar itu. Dan ternyata apa? Lebih besar daripada kebid'ahan. Jadi tak perlulah kita berlelah dan berpayah-payah mencela ahli bid'ah. Katakan yang bermaulid adalah bid'ah. Ternyata ketika kesombongan menghinggapi diri kita, ternyata dosa kita lebih besar. Katakanlah kalau memegang pendapat maulid, acara ya, acara maulid bid'ah begitu. Ternyata ketika ada sedikit pun kesombongan di dalam hatinya, sum'ah dia mencari popularitas, ketenaran dan lain sebagainya, ternyata itu lebih besar di dalam dirinya. Siapa yang mengatakan? Syekh Saleh Al-Syekh, seorang salafiyun, kenal semua siapa Syekh Saleh Al-Syekh pensyarah kitab ini. Nah, yakni min haitsul jins. Nah, yaitu dari ya, sisi apa nih? Dari sisi jenis. Nah, ya. Nah, dari sisi jenis. Kenapa demikian? Jadi gini, ya. Jadi, kenapa sih lebih besar dari maksiat? Tadi kan saya cuma bahas bid'ah aja, kayaknya nggak fair nih. Kenapa sih lebih besar dari maksiat? Karena maksiat itu hanya mengurangi kadar iman. Tapi kalau yang namanya kesyirikan tetap bisa menghapus. Kan dia nanti ada dua model, menghapus seluruh amalan atau menghapus amalan saat itu juga. Jadi syirik kecil ini, dia tidak menghapus seluruh amalan, tapi dia menghapus amalan yang dilakukan saat itu juga, yang amalan itu tercampuri dengan syirik kecilnya. Sampai sini paham? paham insyaallah Ustaz. Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan min haitsul jins, dari sisi jenis. Nah, ya min haitsul al jinsi, al jinsu atau al jinsani. Al-jinsi bukan Ustaz, dia zorof mabni. Kenapa al jinsi? Nanti simak rekaman Nana kemarin tuh. Antum share ya tuh. Oh, Ah, ya. nah Ustaz. Baik. Salah, bukan kasroh ya. Nah, haitsu. Haisul jinsu Ustaz. Kenapa al jinsu? Enggak, Anda nanya yang soh haisul jinsu au. Saya tampilkan dulu. Anatomi. Zarf fakat ya. Zarfun lil makani mabniun ala dhammi wa huwa mulazimul idhofah, dan dia melazimkan idhofah ila jumlah. Ya, kepada jumlah nanti, pada jumlah. Contohnya di sini ijlis haitsu haitsu tilmidu jalisun. Nah, ya, ingat idhofahnya kepada jumlah. Ini yang tetap setelahnya apakah wajib majrur?
ya, tidak diisinya at-tilmidu. Ya, karena ini adalah sekali apa keseluruhan jumlah. Jadi jumlahnya itu nanti yang fi mahali jarin. Bisa dipahami teman-teman? Jumlah at-tilmidu jalisun. Kan at-tilmidu jalisun adalah jumlah, lebih tepatnya adalah jumlah ismiyah. Mubtada khobar kan, at-tilmidu mubtada jalisun yang khobar. Nah, jumlah at-tilmidu jalisun ini punya mahal. Ya kan kita sudah bahas. Ada jumlah-jumlah yang berada fi mahali jarin. Sebenarnya waqi'atu mudhaf ilaih. Ya, nah, ya, ketika terletak setelah zorof. Haitsu maf'ul fihi zarfu makan mabni ala dhammi fi mahali nasbin ala zarfiyah. Wal jumlatani jumlah fi'liyah di surat Al-Baqarah 35 haitsu syi'tum syi'tum fi mahali jarri. Begitu pula jumlah ismiyah di contoh ijlis haitsu at-tilmid dan jalisun. Dan diidofahkan kepada mufrad. Fa in ja'a ba'daha mufradun. Nah, kalau datang isim yang mufrad setelah si haitsu yu'rabu mubtada'an, maka dia di'rab sebagai mubtada jumlah baru tentunya. Nah, terus kalau dia di isim mufrad itu, mufrad itu satu isim aja. Satu isim begitu mufrad di sini, bukan mufrad dilihat dari adat sisi jumlahnya mufrad musanna jamak enggak, tapi mufrad itu kata tunggal. Satu begitu, ya, kata. Bukan susunan idofah, bukan susunan jumlah. Nah, ya. Nah, dia memang susunan jumlah, kan dia di'rab sebagai mubtada, tapi apa? Khabarnya mahzuf. Takdir, ya. Contoh begini. Ijlis haitsu tawilah. Takdirnya adalah haitsu tawilah itu mawjudatun. Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Wafik Um, barakallah. nah, sudah didengar tadi ya. Baik. Jadi Nah, Ustaz. itu adalah zorof, tapi dia zorof yang dia memang mulazimul idofah. Mengharuskan dia idofah, tapi idofahnya bukan kepada isim, melainkan idofahnya pada jumlah. Berarti kalau kepada jumlah, berarti mahal dari jumlah itu. Nah, di sini kasus yang tadi, al-jinsu. Jadi yang betul, as-sahih adalah al-jinsu. Ya, Baik. di dhammah. Sebagai apa irobnya al-jinsu? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada dari khobar yang dihapus. Takdirnya apa nanti? Maujudun. Min haitsul jinsu maujudun. Taib ya. Nah, ini sering terkecoh. Makanya kemarin Anda sengaja. Itu rekaman dari kitab Kaifatut Kinu An-Nahwa. Udah berakhir. Setahun yang lalu lebih lah. Gitu. Karena Anda melihat banyak sekali yang terkecoh terkait ya irob isim yang terletak setelah haitsu ini. Masih aja dibaca kasroh 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 kasroh. Taib, lanjut. Wahada la syakka. وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجية. Hmm, terusin. أعني أعني الخائف الفارح. Enggak, ini al khaifah. أعني الخائف الفارح. الخائف من الشرك الفارح بالتوحيد يجعله Fariha atau يطلب. faroh? ماذا زاد؟ فرح. Fariha atau faroh? Ini isim nih. من الشرك فرح يستad بالتوحيد. Farih ya. Di sininya kasroh atau khotomat bah. Fariha. Berarti minasyirkil farihi Ustaz. Naatnya. Enggak dong. Kalau farih itu ya enggak. Al khaifa minasyirki al fariha bitauhidi gitu. Jadi Hmm, wahaza dan hal inilah syakka tidak diragukan lagi. Ya ja'alul mar'a menjadikan seseorang itu al khaifa ar rajia takut sekaligus yang roji berharap mengharap begitu. Akni yang aku maksud adalah dua sifat al khaif sama al farah. Takutnya dari kesyirikan dan senang gembiranya dengan tauhid. Taip, Ustaz. Ya.
Lanjut. Yaj'aluhu. Yaj'aluhu yatslubu hadhil qawaida allati taj'aluhu fi yaqinin min amrihi. Ya. Yaj'aluhu, yang menjadikan dia itu yatlubu hadhil qawaida. Terus, ya. Nah, eh, mencari, ya, menuntut kaidah ini, yang dimana kaidah tersebut taj'aluhu, menjadikan dia, ya, fi yakinin min amrihi, menjadikannya di dalam keyakinan dari setiap perkara-perkaranya, Ustaz, Afan mau tanya Ustaz. ya. Sebelum Ani itu kan ada strip ya Ustaz. Dan Ya, setelah Bitauhid itu ada strip. Itu termasuk jumlah i'tirodiyah atau bukan ya Ustaz ya? bukan, bukan. Jadi masih berkaitan Ustaz ya? Ya, kan dia menjelaskan itu. Baik Ustaz. Baik, lanjut. Wa tauhidu wa syirku fi da'watil imamil muslihi rahimahullah liman ta'ammalahu qad yakunu ma'ahu syai'un minat taraddudi au syakki fi sihatin ma ja'a bihil Enggak, visi imamu hati jangan ditanwin, dia mudhof ke ma. Otaib fi sihati ma ja'a bihil imamul muslihu rahimahullah min jihati takriril masaili. Ya, jadi tauhid dan syirik di dalam, ini lebih bagus lagi di sini. Tauhid dan syirik di dalam dakwahnya Imam Muhammad At-Tamimi Al-Muslih. Ini pujian tentunya, yang sebutan, ya. Rahimahullah. Liman ta'ammalahu. Nah, bagi siapa saja yang memperhatikan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, terkadang, terkadang nih, para pengkaji, pembelajar, pembaca risah-risalahnya MBAW, ya, terkadang dijangkiti sesuatu dari keraguan-raguan, minat taraddud dan syak. Keraguan-raguan dalam hal apa? Dalam hal benar apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Tapi dari sisi apa? Min jihati taqriril masail. Dari sisi penetapan masalah. Yaitu dari sisi apa? Vonis. Dari sisi vonis. Nah, ya. Nah, di sini nih sering terjadi perselisihan. Ya, sering terjadi apa? Perselisihan sesama para pengkaji risalahnya MBAW terkait vonis takfir. Bagaimana, ya, maukifnya MBAW ini dalam mentakfir. Wa min jihatil hukmi, dan dari sisi menghukumi ala ahli syirki. Nah, wal isyrak. Li'annal mas'alah ta'azimatun. Karena masalah tersebut besar. Ya. Ayyakuna. Nah, ahadun. Yang dimana dari person itu. Mimman yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari orang-orang yang mengatakan kalimat tauhid atau syahadat, kalimat syahadat la ilaha illallah, wa yusalli wa yuzakki wa yasumu wa yahujju wa yata'abbadu, yang dia beribadah, wa yakunu min ahli ibadatil azimah wa min ahli salah, termasuk ahli ibadah yang agung
Wamin ahli salah dan termasuk orang-orang yang baik memperbaiki kama yaqulu an-nasu. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi Eh, gini nih, ya. Ayyakuna ahadun. Ada orang yang dia itu beribadah kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, kemudian juga apa namanya? Melakukan ibadah-ibadah yang besar dan juga dia adalah orang yang baik nih, orang baik. Orang baik tapi dia melakukan kesyirikan, melakukan kesyirikan. Kama yaqulu annas. Bagaimana orang-orang mengatakan summa yuqal, kemudian dikatakan, ya. Kemudian dikatakan in inna inna amalahu, ya. Sesungguhnya amalannya alladzi amilahu minasyirkiyat. Yang dia itu beramal, dia melakukan kesyirikan. Ya. Aw lam yakfur bitaghut, atau tatkala dia tidak mengkafirkan togut, jadi membenarkan agama selain agama Islam, atau membenarkan sesembahan selain Allah. Jadikan ini melakukan apa namanya pembatal keislaman, begitu. Maka yuj'alu amaluhu hadza haba'an mansura. Amalannya itu, ya, dijadikan sebagai hamba-hambaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Hadhihi azimatun. Ini ini berat, ya. Ini berat. Berat apa? Menurut sebagian orang. Jadi vonis takfir. Jadi divonis takfir dia karena melakukan kesyirikan nih. Kita vonis dia takfir. Nggak bisa gitu dong orang-orang bilang nih. Jadi kebalik dunia. Kan dia orang baik. Masa dikafirkan sembarangan aja. Ente takfiri begitu. Ya. Nah, ini siapa yang jelaskan? Siapa yang berbicara? Syekh Saleh Al-Syekh. Apakah Syekh Saleh Al-Syekh yang menjelaskan risalah yang di awal ini? Berani orang mengatakan beliau takfiri? Tentu tidak. Ya. Nah, oke. Lanjut. Oke, Iva. Ustaz Afan sebentar Ustaz mau tanya Ustaz dikit. Ya. Yang terkait inna amalahu ladzi amilahu itu maksudnya amalan yang dia kerjakan itu termasuk kan di situ ada minasyirkiyah. Apakah amalannya termasuk amalan yang syirkiyah itu Ustaz maksudnya di situ? Sehingga muncullah takfir yang tadi Ustaz jelaskan gitu. Iya, betul. Jadi kan dia campur adukan peribadahannya dengan kesyirikan. Gitu. Minasyirkiyat. Yang dimana amalan yang dia lakukan tadi, sholat ini, ya, adanya benih-benih kesyirikan. Atau dia tidak kufur kepada Togut. Ini kan bagian dari apa? Nawakidul Islam. Maka amalan yang dia lakukan banyak tadi, nah, itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Habaan manthura. Hadhihi azimah. Wa kaifa tastakirru fin nufus. Gimana cara masalah ini bisa tetap di dalam jiwa? Ya, lanjut lagi baca. Ini seru nih, bagus. Farubama. Baik. Farubbama hadatsa min jihatin nazari fin nasi alladzina yata'abbaduna ibadatin azimatan wa hum waqi'una fi syirki. Ini terkadang muncul dari sisi nazar. Nazar ini penilaian. Penilaian apa? Penilaian terhadap manusia, orang-orang. Allazina yata'abbaduna ibadatin azimatan. Yang dimana orang-orang ini beribadah dengan melakukan ibadah-ibadah yang azim, yang agung. Dan ternyata wahum waqi'una fi syirki. Mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Lanjut lagi baca. Rubbama ta'azama. Rubbama ta'azama ba'dun nasi an yakuna ulaika minal musyrikina. Nah, ya, terkadang sebagian orang, nah, ya, menganggap itu adalah masalah yang besar. Masalah yang besar. Ayyakuna ulaika minal musyrikin.
yang ternyata mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Begitu. Jadi maksudnya sebagian orang menganggap perkara besar adalah vonis-vonis takfir nih. Begitu. Makanya muncul pernyataan-pernyataan orang kafir yang melakukan kebaikan. Wah, jangan dikafirkan dong, gitu. Dia udah banyak melakukan kebaikan. Ah, ya. Lanjut lagi baca. Fahadal hukmu. فهذا الحكم يكون موقعه عظيما ومهيبا عند بعض الناس. Nah, ya, masalah vonis ini, al-hukmu di sini maksudnya vonis ya. Masalah penghukuman ini, vonis inilah. Nah, yakunu mauqi'uhu kedudukannya apa? Berat. Bahkan mahiban dianggap takut. Dianggap apa? Dianggap takut di sisi sebagian manusia. Begitu, ya. Jadi saya jelaskan sebelum lanjut, ya. Jadi orang-orang itu akan merasa berat dan berbalik menuding kita, ya, atau orang-orang ahli tauhid ini, ya, yang mentakfir ahli syirik. Sehingga ahli tauhid yang mentakfir ahli syirik dia disebut dengan radikal, disebut dengan sebutan takfiri. Kenapa terjadi hal ini? Karena orang-orang hanya melihat dari aspek hak manusia, bukan hak Allah. Ya, nah ini bagus lagi paragraf terakhir. Kita lanjut baca dulu. Wahadhil qawaidu. وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة. Nah, kaidah ini untuk apa? Untuk mengukuhkan permasalahan yang besar ini. Wahia annal amro. Dia sesungguhnya perkara tersebut yunzoru fihi ila haqqillah. Inilah yang dimana kita jangan pedulikan apa kata orang nih. Dan orang-orang itu tidak perlu memperdulikan hak manusia. Hak Allah dilanggar masa dibandingkan dengan hak manusia. Gitu. Paham sampai sini maksudnya? Paham Ustaz? Ya, jadi Insya Allah. nah di sini orang-orang jadi kenapa dianggap berat di paragraf sebelumnya? Karena orang-orang melihat hanya dari sisi apa? Aspek hak manusia bukan hak Allah. Jadi ketika ada orang ditakfir padahal dia melakukan banyak kebaikan apa? Nah, seakan mencela orang begitu. Padahal dia yang kita takfir itu telah mencela Allah karena mencampur adukan peribadahan dengan apa? Kesyirikan. Atau bahkan memang dia adalah ahli syirik yang memang dari lahir begitu. Ya. Wa inna ma'atal lanjut. وإنما آتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق. Nah, dan tiada lain tentunya atal kholal, kholalu itu kerancuan, ata muncul. Nah, kerancuan ini muncul min hijihatin nazorin nas. Dari sisi penilaian manusia ila hakil makhluk. Kepada hak makhluk. Jadi orang-orang itu nggak enakan lah begitu intinya. Ya, ila wakiil makhluk. Lanjut, walakin. ولكن إذا نظروا إلى حق الله عز وجل الذي خلق الإنسان فسواه وعدله. Akan tetapi apabila mereka itu melihat kepada hak Allah yang dimana Allah lah alladzi khalaqal insana yang telah menciptakan dia itu yang menciptakan manusia fasawwahu kemudian Allah pula lah yang menyempurnakannya wa addalahu dan Allah pula lah yang membuat dia menjadi bentuk yang proporsional walladzi lanjut lagi والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض. wa hadhil ardo وهذه الأرض Ustaz Afwan. Baik ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit ala hadan nahwi. Nah, ya, di atas bentuk ini yang menakjubkan. Wa hadhil arda dan bumi ini yang telah Allah ciptakan. Ah, terus wa aqamad dalaila وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته. dan tentunya Allah telah tegakkan dalil-dalil
atas keesaannya birububiyatihi, dengan apa namanya, kepemilikan yang Allah miliki di dunia ini, yaitu dengan adanya pengaturan waktu siang dan malam, pertumbuhan tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan berkembangnya hewan. Tanpa mesti diberikan makan, ternyata hewan tetap mendapatkan makan. Minum, Allah turunkan hujan dari langit. Itu. Siang dan panas, ternyata Allah gantikan dengan udara dan cuaca yang dingin. Wa ja'ala dzalika fin nafsi. Lanjut lagi. Wa ja'ala dzalika fin Afwan, tadi ini terputus. Wa dzalika fin nafsi wa fil afaqi, dan menjadikan hal tersebut fin nafsi di dalam jiwa, wa fil afaq dan di alam semesta, wa fi ma haulahu dan di sekitarnya. Nah, terakhir baca ini. Bagus. Ya, ya'lamu طيب Ustaz. Ya'lamu annahu la hujjata li musyrikin 'ala Allah azza wa jalla. Walakin Allahu azza wa walakin jalla Allah walakin Allah azza wa jalla ba'tsu ba'asa, rusula ba'asa fi'lun madin mabniun 'alal fathi. طيب Ustaz Afwan. Ba'atsa rusula rahmatan li iqamatil hujjati wal i'lanin Wali nadhiri wali i'lani nazir. wal i'lani nadhiri. Wali Oh, i'lani. طيب Ustaz. Wal i'lanin nadhiri. Nah, ya'lamu, dia akan mengetahui nih, ya. Dia akan mengetahui. Iza nazoru nih, ya. Jawab syaratnya yang ya'lamu. Maka dia akan mengetahui bahwasanya tidak ada hujah bagi musyrik, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, ya. Walakin Allah Subhanahu wa taala ba'asar rusul, telah mengutus para rasul sebagai rahmat. Untuk apa sih para rasul itu diutus? Liiqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah. Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, para rasul itu manusia mengalami yang namanya kematian, tapi ada ulama sebagai penerus. Semakin tegak lagi itu hujjah. Wali ilanin nazir. Dan untuk mengumandangkan peringah, peringatan. Ya, jadi sebelum kita tutup, ketika ada orang baik, alim, soleh alim, berarti dia apa namanya, muslim nih, gitu. Tapi dari pandangan manusia dia baik, alim, soleh, gitu. Tapi ternyata apa? Dia melakukan pembatal keislaman. Pembatal keislaman itu kan bukan hanya beribadah kepada selain Allah, tetapi apa? Mansoha, yang membenarkan, atau dia lam yakfur bitaghut. Dia tidak mengkafirkan agama selain Islam, atau tidak mengkafirkan pelakunya, pelaku kesyirikan. Maka kita katakan dia batal keislamannya. Paham sampai sini? Wadi insyaallah Ustaz. Dan seperkara seperti ini menunggu hujah tegak, hujah memang sudah tegak. Yang dibangun pondasi dalam perkara takfir itu adalah melihat dari kondisi orang yang melakukan kesyirikan. Nah, itu baru pembahasannya menjadi detail. Kondisi orang yang melakukan kesyirikan. Ketika di zaman ini sudah tahu dia keterbukaan ilmu, yang namanya syirik itu haram, oke, sudah jelas ya, vonis takfir jatuh padanya. Kalau dia melakukan kalau dia melakukan kesyirikan. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika kita memvonis kafir, apakah kita berlepas tangan selama dia belum wafat? Berarti bisa diharapkan nggak tobatnya dia? Ayo, Bisa insyaallah Ustaz. bisa. Dan kita masih berkewajiban tidak mendakwakan Islam kepadanya, meskipun kita telah memvonis dia kafir.
Wajib Ustadz mendakwahi. Masih sesuai dengan kemampuan tentunya. Begitu. Apalagi dia bukan orang yang musyrik dari lahir. Nah, dengan kita beritahukan, dengan taubat nasuha, Allah Maha Pengampun, selagi nyawa masih ada di dalam raga. Dan itu yang harus kita motivasi kepada kaum muslimin, baik orang yang bermaksiat maupun yang mungkin jatuh dalam perkara kesyirikan tidak sengaja atau tidak dia ketahui. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Insyaallah kita masuk ke kaidah yang pertama di di pertemuan berikutnya. Insyaallah besok kalau jadi saya kabarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa alaikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.